Indonesia Menjelajah Sejarah. Nah, dengan saya Sandra Maulani di sini sebagai host di podcast kali ini. Dan saya tidak sendiri loh teman-teman, saya bersama dua rekan saya yang bernama Fikri, saya Heri. Nah, apa kabar Fikri dan Heri? Baik. Alhamdulillah katanya baik-baik saja teman-teman. Teman-teman yang di rumah, apa kabarnya sih? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya. Dan seperti yang kita ketahui, sejarah Indonesia mulai dari prasejarah sampai di era modern ini pasti banyak sejarah yang dilewati di masa lampau ya. Dan kebetulan kita akan berbincang tentang sejarah yaitu perundingan Renville. Nah, mungkin bisa dijawab oleh Heri. Dimulai dari dasar dulu ya. Kenapa sih perundingan Renville ini bisa terjadi di Indonesia? Jadi seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia merdeka pada tahun 1945. Nah, pada saat itu Belanda tidak mengakui kemerdekaan Indonesia dan melakukan agresi militer satu, yaitu pada Juli tahun 1945. Karena tekanan internasional, maka dibuatlah Komisi Tiga Negara atau yang bisa disebut juga KTN oleh PBB untuk memonitor antara Belanda dan Indonesia. Oke, menarik banget ya teman-teman. Tapi penasaran nggak sih siapa aja yang termasuk ke dalam Komisi Tiga Negara tersebut? Mungkin bisa dijawab oleh Fikri. Siapa aja sih yang termasuk ke dalam Komisi Tiga Negara tersebut atau bisa disebut KTN? Tentu KTN terbagi jadi 3 negara, yaitu ada Amerika Serikat sebagai penengah, terus ada Australia dan juga ada Belgia. Oke, seperti yang disebutkan Fikri tadi, Komisi Tiga Negara tersebut terdiri dari Amerika Serikat, Australia, dan juga Belgia, teman-teman. Dan di sini Amerika Serikat sebagai penengahnya. Dan sekarang kita masuk ke intinya nih. Hasil utama dari perundingan ini apa aja sih? Tentu. Nah, dari kesepakatan tersebut, Indonesia mengalami kerugian yang cukup signifikan, yaitu disepakatinya gencatan senjata, dan kedua, Indonesia harus mengakui garis Van Mock sebagai perbatasan wilayah antara pendudukan Belanda dan Indonesia. Wah, berat sekali ya teman-teman. Kalian bayangkan pada saat itu Indonesia seberat apa sih sampai harus mengakui garis Van Mock sebagai batasan dari Belanda dan Indonesia. Betul sekali. Hal ini menyebabkan warga Indonesia banyak yang kecewa, terutama Amir Syarifuddin yang pernah menjabat sebagai Perdana Menteri Indonesia, tapi harus mundur karena tekanan politik yang besar. Oke teman-teman, pasti ya kecewa banget. Kita juga sebagai warga Indonesia pasti ngerasa kecewa. Dan sekarang saya mau nanya nih, dampaknya langsung kerasa gak sih? Tentu, karena bukan hanya wilayah kita yang semakin menyempit, bahkan semangat pejuang rakyat Indonesia pun menjadi terpukul. Namun dari sisi positifnya, kita dapat mempertahankan Indonesia sebagai wilayah politik yang diakui oleh dunia. Dan jangan lupa, walau kalah di meja perundingan, semangat rakyat akan tetap berkobar. Intinya, perang bukan soal senjata, tapi soal diplomasi. Oh, oke. Nah, kalau boleh nanya soal opini pribadi nih ya, apakah pemerintah saat itu harus menolak perundingan Renville ini? Sulit sih ya, karena semisal kalau kita menolak perundingan Renville, maka agresi militer kedua akan langsung terjadi. Nah, karena hal itu, keputusan itu pun menjadi keputusan yang sangat dipaksakan. Saya setuju, pemerintahan waktu itu memang menghadapi pilihan sulit. Tapi justru dari tekanan itulah kita melihat pentingnya strategi jangka panjang. Akhirnya RI bisa berdiri sampai sekarang. Oke, luar biasa teman-teman. Terima kasih ya kepada Fikri dan Heri telah menjawab pertanyaan dari saya. Dan terima kasih buat teman-teman yang nonton podcast ini.